Sistem leveling gila. Bab 986 hingga bab 996. Bab 986. Ceritakan rahasiamu. Tidak mungkin kau sekuat ini pada usia baru 29 tahun. Sebuah suara yang familiar diarahkan ke arah Yi Tianyun. Tidak lain adalah Xiao Murong. Meskipun penampilannya seperti gadis kecil, ia sudah hidup selama beberapa ratus tahun. Ia dimanjakan karena tumbuh di dalam domain dewa, dan ia tidak tahan dengan kenyataan bahwa seseorang jauh lebih hebat darinya. Tidak ada rahasia tentang usiaku, silakan tanya penguji jika kau tidak puas dengan hasilnya. Kata Yi Tianyun dengan malas karena ia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Xiao Murong tentang dirinya. Jadi kau mengatakan bahwa kau lebih kuat dariku dan sekaligus jauh lebih muda dariku? Kata Xiao Murong dengan kesal. Ia sedikit meninggikan suaranya, menarik perhatian para kultivator di sekitar mereka. Mengapa kau bertanya kepadaku? Aku hanya banyak berlatih lalu mendapatkan terobosan. Mungkin ini hanya kemampuan bawaanku, kata Yi Tianyun sambil mengangkat bahu. Itu adalah pernyataan yang sulit dipercaya sehingga semua orang memandang Yi Tianyun dengan aneh. Seolah-olah seekor tikus begitu kuat hingga bisa mengalahkan singa. Ras. Manusia memiliki kemampuan bawaan untuk berkultivasi lebih cepat daripada siapapun? Itu pasti lelucon. Jangan berani-berani mempermainkanku, kata Xiao Murong dengan marah. Para kultivator lain tidak mengatakan apa-apa dan hanya menonton dari samping, menunggu Yi Tianyun mengungkapkan rahasianya. Namun mereka percaya bahwa Yi Tianyun tidak akan memberitahukannya. Bagaimanapun juga, itu akan mengubah seluruh dunia kultivasi. Yuan Tianyo melihat sendiri kejadian itu. Ia mengamati Xiao Murong dan Yi Tianyun dengan saksama karena ia juga ingin meningkatkan kecepatan kultivasinya. Ia telah mengejar Xiao Murong begitu lama, tetapi Xiao Murong selalu mengabaikannya seperti debu di pinggir jalan. Namun sekarang setelah seseorang yang lebih kuat dari Xiao Murong muncul, ia berharap mereka akan bertarung dan, jika mungkin, saling melemahkan. Kecemburuan di hati Yuan Tianyo tidak mengenal batas, karena saat ini ia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang peduli dengan apa yang ia pikirkan. Meskipun ia tampak tenang di luar, di dalam dirinya ia sedang berkobar hebat. Itulah sebabnya Yuan Tianyo ingin Yi Tianyun dan Xiao Murong bertarung satu sama lain agar mereka menjadi tidak berguna dalam perang kenaikan. Namun keadaan tampaknya tidak berjalan sesuai keinginannya karena Xiao Murong justru mulai bermeditasi di samping Yi Tianyun. Hei, sepertinya kita sudah mencapai tujuan, teriak seorang kultivator sambil menunjuk ke kejauhan. Kapal roh telah berlayar selama setengah tahun, dan sebuah planet akhirnya terlihat di kejauhan. Semua orang membuka mata dan melihat keluar kapal roh, dan yang mereka lihat bukanlah planet, melainkan daratan-daratan raksasa yang melayang. Inilah medan pertempuran untuk perang kenaikan. Yi Tianyun membuka matanya dan juga melihat daratan luas di hadapannya. Bentuknya bukan seperti planet, melainkan hamparan daratan datar. Pada saat yang sama, Yi Tianyun juga melihat banyak kapal roh lain mendekat ke tujuan. Tampaknya domain dewa lain juga telah berkumpul di sini. Tak lama kemudian, kapal roh mereka mendarat dengan sangat tepat di luar sebuah kuil. Kuil itu sendiri tampak kosong karena bahkan tidak ada penjaga yang berdiri di depannya. Kalian semua masuk ke dalam, teriak Nian Qiu saat ia memimpin para kultivator dari wilayah ilahi titah surgawi masuk ke dalam kuil. Beberapa tetua juga menemaninya dalam perjalanan ini untuk mengamati pertempuran nanti. Penguasa wilayah sendiri juga akan mengamati perang ini, tetapi tentu saja dari tempat lain. Nian Qiu dan para tetua membagi para kultivator menjadi beberapa kelompok agar situasi dapat sedikit terkendali. Mereka mulai berkumpul dan berdiri bersama secara teratur sambil menunggu perintah berikutnya dari Nian Qiu. Kalian berpartisipasi dalam perang kenaikan domain dewa. Beberapa dari kalian sudah pernah mengikuti perang ini sebelumnya, dan aku berharap kalian bisa menjadi pemimpin serta membimbing adik-adik seperguruan kalian. Perang kenaikan domain dewa ini adalah titik awal baru bagi kalian. Jika kalian dapat meraih hasil yang baik, masa depan kalian pasti akan cerah. Aku berharap kalian dapat mengesampingkan prasangka dan fokus untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam perang kenaikan domain dewa ini, kata Nian Qiu dengan serius. Musuh kalian adalah domain dewa lain. Jadi aku tidak ingin melihat kalian menyerang rekan tim sendiri nanti. Dan jika kalian melakukan hal seperti itu, aku pasti akan menghukum kalian sendiri, kata Nian Qiu dengan dingin. Semua orang saling memandang saat melihat betapa seriusnya Nian Qiu. Tetapi mereka tahu bahwa menyerang rekan sendiri tidak akan memberi manfaat apapun karena peringkat mereka tidak akan naik. Semua orang tak dapat menahan diri untuk melirik ke arah Yi Tianyun dan Xiao Murong karena mereka tahu bahwa jika bekerja sama dengan keduanya, peluang keberhasilan mereka akan meningkat. Bahkan jika mereka tidak bisa mencapai 100 besar dalam perang kenaikan,
mereka percaya bahwa mereka tetap akan menerima hadiah dari kelompok masing-masing. Sekarang, kalian harus mengandalkan kemampuan kalian sendiri untuk meraih hasil terbaik. Aku menantikan untuk melihat apa yang mampu kalian lakukan. Tentu saja, kalian akan diberi hadiah setelah perang berakhir, kata Nian Qiu penuh harap. Sekarang, kami akan memberikan beberapa pil obat untuk kalian gunakan sendiri, katanya sambil mulai membagikan beberapa pil pemulihan dan pil penyembuh untuk dikonsumsi selama perang. Setelah semua pil obat dibagikan, Nian Qiu dan para tetua bersiap untuk pergi karena mereka tidak dapat tinggal di sini selama perang berlangsung. Bekerjalah dengan keras, kami akan mengamati kalian dari luar, kata Nian Qiu saat ia melewati Yi Tianyun dan Xiao Murong. Yi Tianyun hanya mengangguk karena ia memahami apa yang harus ia lakukan. Nian Qiu dan para tetua kemudian pergi bersama kapal roh, dan segera setelah mereka pergi, gerbang kuil langsung diselimuti penghalang energi, menjebak mereka di dalam. Bab 987. Para peserta terkunci di dalam kuil dan tidak bisa keluar. Mereka semua melihat keluar dari gerbang dan menyaksikan medan pertempuran di luar. Yi Tianyun berdiri di gerbang dan tidak melihat apapun di luar. Tetapi ia menyadari bahwa medan pertempuran ini jelas berbeda dari planet manapun. Tempat ini tidak memiliki tekanan spiritual, dan juga tidak memiliki zona berbahaya. Dari kejauhan, tempat ini tampak seperti hamparan tandus tanpa sesuatu yang berarti di dalamnya. Selain itu, Yi Tianyun tidak melihat kuil lain di kejauhan, tetapi ia tahu pasti bahwa pasti ada kuil-kuil lain di luar sana. Secara keseluruhan pasti ada ratusan kuil dan puluhan ribu bahkan ratusan ribu peserta. Namun demikian, perang kenaikan domain dewa hanya memberi peringkat kepada 100 kultivator teratas. Domain dewa tingkat 2 hanya mengambil yang terbaik dari yang terbaik. Mereka tidak akan mengambil mereka yang tidak layak atas waktu dan usaha untuk dikultivasi. Meskipun mungkin terlihat merendahkan bagi domain dewa tingkat 2 untuk melakukan hal itu, itulah cara paling efisien untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kultivator paling menjanjikan. Ini juga merupakan alasan terbesar mengapa sebagian besar domain dewa tidak menunjukkan minat pada domain fana, karena mereka terlalu lemah menurut standar mereka. Inilah perang kenaikan domain dewa. Jika aku mendapatkan posisi teratas, hadiah apa yang akan kudapat? Kata Yi Tianyun sambil terus mengintip keluar gerbang. Ia merasa kasihan pada semua orang di sini karena tampaknya dunia mereka ditentukan oleh yang kuat. Tetapi bagaimanapun juga, itulah kebenaran dunia kultivasi. Untuk saat ini, Yi Tianyun hanya harus menunggu perang kenaikan dimulai. Sepertinya kita harus menunggu sebentar sampai semua peserta tiba. Ketika waktunya tiba, kita akan diberi token yang mewakili nyawa kita. Jika kita kehilangan token itu, maka kita selesai. Seorang kultivator menjelaskan aturan perang kenaikan. Jadi, apa yang akan mereka lihat dari kita agar kita memiliki peluang lebih besar untuk mencapai 100 besar? Tanya salah satu kultivator. Sulit untuk dikatakan karena itu berubah setiap kali, tetapi tidak akan ada perubahan pada tahap pertama perang. Paling tidak, mereka akan menyingkirkan setengah dari peserta secara langsung. Tambah kultivator yang tadi. Lebih dari setengah pada tahap pertama? Bukankah itu terlalu berlebihan? Tanya kultivator lain dengan khawatir. Namun seperti yang ia katakan, jumlah eliminasi itu terlalu besar. Yah, tahap pertama adalah mengumpulkan token. Mereka yang mengumpulkan sejumlah token tertentu akan memenuhi syarat untuk maju. Tapi aku tidak yakin berapa banyak token yang dibutuhkan untuk lolos, kata si penjelas sambil mengangkat bahu. Singkatnya, jika kau kehilangan tokenmu, kau akan langsung diteleportasi kembali ke sini, tetapi kau tidak akan bisa bertarung lagi, katanya dengan yakin. Kultivator senior tua ini kemudian menjelaskan semua yang ia ketahui tentang perang kenaikan. Ia telah berpartisipasi lebih dari sekali, sehingga ia mengetahui perang kenaikan lebih baik daripada siapapun di sana. Ia sudah siap untuk menjelaskan semua yang ia ketahui, karena ia tahu tidak ada seorang pun yang akan menjelaskan aturan-aturan ini. Sekarang, peluang kita akan lebih baik jika kita tetap bersama sebagai satu tim. Tambah Sikong Ma, pria yang sebelumnya terus menjelaskan aturan perang kenaikan. Jadi, apakah kau ingin bergabung dengan kami? Kita berada di pihak yang sama di sini, tanya Sikong Ma kepada Yi Tianyun. Maaf, tetapi aku hanya bekerja sendiri, kata Yi Tianyun dengan nada meminta maaf. Ia tidak memahami cara berpikir orang-orang ini karena pada akhirnya mereka harus mendapatkan token sebanyak mungkin. Namun jika mereka bekerja sebagai tim, mereka akan membutuhkan jumlah token yang sangat besar untuk lolos, yang jelas buruk. Meskipun tidak sepenuhnya buruk, bagaimana mereka akan membagi token itu? Kemungkinan besar semuanya akan mengikuti keputusan pemimpin. Wajah Sikong Ma langsung muram, dan matanya menjadi dingin. Kau benar-benar bocah yang arogan. Saudara Sikong sudah bersusah payah mengundangmu ke tim kami,
tetapi kau bahkan tidak menghargainya. Teriak salah satu kultivator di belakang Sikong Ma. Ya, Tetua Nian sudah mengatakan agar kita bersatu, tetapi kau benar-benar menolak. Kata kultivator lain dengan nada provokatif. Mereka mencoba membuat Yi Tianyun merasa bersalah agar mau bergabung dengan tim. Mereka tahu betapa kuatnya Yi Tianyun, jadi mereka tidak akan melewatkan kesempatan merekrutnya. Berhenti, dia seorang jenius. Dia punya caranya sendiri, dan jika dia tidak ingin bersama kita, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi bagaimana denganmu, Xiao Murong? Apakah kau ingin berada di tim kami? Aku punya banyak pengalaman, dan aku akan bisa membantumu mencapai peringkat tinggi. Kata Sikong Ma, mengundang Xiao Murong untuk bergabung. Jika Yi Tianyun, pilihan terbaik di antara peserta dari wilayah ilahi titah surgawi, menolak tawarannya, maka wajar untuk memilih pilihan terbaik kedua, yaitu Xiao Murong. Aku tidak tertarik, kata Xiao Murong sambil berbalik dengan tidak peduli. Ia menolak tawaran Sikong Ma tanpa berpikir sedikit pun. Wajah Sikong Ma memerah karena malu setelah ditolak 2 kali berturut-turut. Tidak bisakah kau mempertimbangkannya sebentar? Xiao Murong? Ada 3 orang di timku yang sangat memahami aturan perang kenaikan, jadi kita pasti bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Kata Sikong Ma sambil mencoba membujuknya. Apa omong kosongmu? Kau bahkan tidak bisa masuk 100 besar sejak lama. Mengapa aku harus bekerja sama dengan seorang pecundang? Kata Xiao Murong dengan jijik. Yi Tianyun langsung tertawa terbahak-bahak karena kata-kata merendahkan Xiao Murong itu adalah kebenaran. Sikong Ma terus mengoceh omong kosong sejak tadi, dan Yi Tianyun sendiri sudah mulai lelah mendengarnya. Jika Sikong Ma benar-benar dapat diandalkan, ia seharusnya tidak berada di sini. Jika seorang kultivator kuat berpartisipasi dalam perang kenaikan, mereka pasti akan menghasilkan hasil yang baik pada percobaan pertama mereka. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang berani membantah Xiao Murong. Yi Tianyun akhirnya berhenti tertawa, tetapi ia masih tidak bisa menahan senyum saat melihat wajah buruk para pengikut Sikong Ma. Sikong Ma memang hanya mengumbar omong kosong, tetapi tetap saja, bersatu dalam satu tim adalah hal yang baik. Bab 988. Kakak senior CMA, aku akan bergabung denganmu, kata Yuan Tianyo sambil berdiri dan berjalan menuju Sikong Ma. Kau dipersilakan bergabung, Saudara Yuan. Kau adalah jenius nomor 1 Istana Inti. Kami pasti membutuhkan kekuatanmu di tim kami, kata Sikong Ma dengan senyum lebar. Yuan Tianyo tampak sangat bersemangat setelah mendengar kata-kata Sikong Ma. Kini Sikong Ma sangat senang dengan perkembangan situasi, karena ia bisa membagikan token yang mereka kumpulkan nanti sesuka hatinya. Yi Tianyun hanya menggelengkan kepala dan mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Ia sama sekali tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Yang lemah memang cenderung berkumpul. Penguji datang lagi dan mulai membagikan token kepada para peserta. Berbarislah. Kalian masing-masing akan diberi 1 token, kata penguji dengan acuh tak acuh. Setelah memberikan 1 token kepada setiap peserta, penguji itu menghilang. Yi Tianyun juga menerima token miliknya dan mengamati situasi dengan saksama. Ia memperhatikan token itu dan melihat tulisan, titah surgawi, terukir di atasnya, yang berarti itu adalah tanda dari kubu tempat mereka berasal. Ia tahu bahwa dalam aturan perang kenaikan, salah satunya menyatakan bahwa token dari kubu yang sama hanya akan dihitung sebagai 1 buah, tidak peduli berapa banyak token dari kubu tersebut yang diambil. Namun demikian, itu tidak berarti sebuah kelompok tidak akan menyerang tim sendiri dan menggunakan token mereka untuk ditukar dengan kubu lain nanti. Bagaimanapun, hal itu tidak terlalu penting baginya karena ia akan menjelajahi daratan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin token. Tiba-tiba, tekanan mengerikan muncul di udara yang memaksa semua orang berlutut. Seolah-olah gravitasi meningkat 10 kali lipat. Pada saat yang sama, aura pembunuh dapat dirasakan datang dari luar, merangsang naluri bertarung semua orang. Namun, aura pembunuh yang dirasakan Yi Tianyun saat ini masih jauh lebih lemah dibandingkan yang ia rasakan di Menara Dewa Pembantai. Tidak lama kemudian, gerbang depan terbuka lebar, dan aura pembunuh yang lebih intens datang dari medan pertempuran, memberi tanda bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk bertarung. Ayo, teriak Sikong Ma sambil bergegas keluar. Yi Tianyun juga termasuk di antara mereka yang langsung berlari keluar dari gerbang. Semua orang segera merasakan bahwa medan pertempuran jauh berbeda dari kuil tempat mereka berada sebelumnya. Langit tertutup oleh lapisan penghalang tebal, yang berarti mereka tidak dapat melarikan diri dari medan perang dengan terbang ke luar angkasa. Selain itu, aura pembunuh yang mereka rasakan setelah meninggalkan kuil jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Rasanya seperti neraka. Mereka juga melihat sebuah kuil di sisi lain dengan banyak orang bergegas keluar dari gerbangnya.
Kini mereka akhirnya melihat kultivator lain yang memiliki apa yang mereka butuhkan. Token. Namun, tidak ada yang langsung menyerang. Masing-masing berpikir dengan hati-hati karena mereka tahu tidak bisa begitu saja terjun ke dalam kekacauan tanpa rencana. Mereka sekarang mengetahui aturan perang kenaikan karena aturan itu terukir pada token. Mereka tidak perlu lagi mendengarkan penjelasan para senior. Aturan tahap ini cukup sederhana. Mereka hanya perlu mendapatkan 2 token dan segera menyeberangi wilayah berbahaya untuk mencapai tujuan akhir. Jadi, tidak masalah jika seorang kultivator mendapatkan 100 token, karena mereka tetap tidak akan lulus jika gagal mencapai lokasi yang ditentukan. Inilah juga alasan mengapa mereka tidak bisa langsung menyerang, karena mereka harus sangat berhati-hati. Kini kebenaran bahwa setengah dari peserta akan gugur hari ini terungkap, dan kata-kata Sikong MA terbukti benar. Banyak dari mereka mungkin bisa mendapatkan lebih dari 2 token, tetapi 2 token saja sudah cukup. Artinya, tidak ada gunanya pertarungan yang sia-sia. Yi Tianyun mengamati kubu lain dan melihat status mereka berkat mata penilai. Ia melihat beberapa kultivator tingkat penguasa bumi lapisan ke-6 dan lapisan ke-7. Namun, ia tidak melihat siapapun dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari itu. Aku tidak perlu terburu-buru, kata Yi Tianyun sambil tersenyum dan terbang ke udara. Mereka masih bisa terbang, tetapi tidak ada yang melakukannya kecuali benar-benar percaya diri pada kemampuan mereka. Selain itu, terbang akan membuatnya menjadi sasaran empuk karena semua orang dapat melihat posisinya dengan jelas. Tetapi Yi Tianyun tidak peduli. Ia terbang menuju hutan terdekat dan menghilang dari pandangan semua orang. Namun begitu ia melangkah ke dalam hutan, Yi Tianyun merasakan hawa dingin dari segala arah. Dan saat itulah ia menyadari bahwa hutan ini penuh dengan bahaya tersembunyi. Tiba-tiba, banyak duri menembus tanah dan melesat ke arah Yi Tianyun, tetapi ia melangkah ke samping dan dengan mudah menghindarinya. Seekor binatang iblis raksasa tiba-tiba muncul dengan duri di seluruh tubuhnya, menerjang Yi Tianyun sambil mengaum marah. Setiap langkahnya membuat duri-duri di tubuhnya terlempar ke arah Yi Tianyun. Kultivasi binatang iblis itu berada pada tingkat penguasa bumi lapisan kedua, dan dari penampilannya, jelas itu bukan binatang iblis biasa. Yi Tianyun melesat di udara dan muncul kembali di belakang binatang iblis itu, sepenuhnya mengabaikan semua duri di tubuhnya. Seni rahasia tubuh pengguncang langit, teriak Yi Tianyun sambil melepaskan gelombang kejut ke punggung binatang iblis itu, menekannya ke tanah. Galak sekali, tidak perlu selalu tegang seperti itu, tahu, kata Yi Tianyun sambil mencengkram leher binatang iblis tersebut. Namun binatang itu segera meronta untuk melepaskan diri. Masih ingin melawan, ya? Kata Yi Tianyun sambil menekan tubuh binatang itu lebih keras ke tanah. Tekanan yang ia berikan begitu besar hingga binatang iblis itu bisa berubah menjadi daging cincang jika ia menambah kekuatan sedikit saja. Binatang iblis itu mulai melengking kesakitan karena tidak mampu menahan kekuatan Yi Tianyun. Sekarang kau mengerti, ya? Kata Yi Tianyun sambil duduk di punggung binatang iblis itu. Ia kemudian memasukkan binatang tersebut ke dalam slot hewan peliharaannya, menjadikannya peliharaan. Ding! Berhasil menangkap landak raksasa. Hadiah, 30 miliar EXP, 10.000 poin penguasaan hewan peliharaan. Sangat mudah mendapatkan EXP di tempat ini. Bab 989. Tidak diragukan lagi bahwa para kultivator lain akan menganggap monster ini sebagai semacam mimpi buruk. Tetapi bagi Tianyun, itu adalah binatang iblis yang sempurna untuk dijinakkan sebagai peliharaannya. Sekarang ia bisa menggunakan peliharaan ini sebagai pendamping, dan itu jauh lebih praktis daripada bekerja sama dengan kultivator lain. Aku baru saja dengan mudah menjinakkan binatang iblis tingkat penguasa bumi. Meningkatkan kekuatanku terasa begitu mudah sekarang, kata Yi Tianyun dengan senyum di wajahnya. Tingkat kultivasi binatang iblis itu memang relatif rendah, tetapi tetap saja itu binatang iblis yang bagus dengan kemampuan bawaan yang baik. Tempat ini benar-benar tidak aman. Pantas saja para peserta harus berada di tingkat penguasa bumi. Siapapun yang lebih rendah dari itu akan mudah terbunuh oleh lingkungannya. Yi Tianyun menggelengkan kepala. Namun ia tahu bahwa para kultivator yang berpartisipasi dalam perang kenaikan tidak akan benar-benar mati, karena mereka akan diteleportasi kembali ke tempat aman begitu kehilangan token mereka. Tiba-tiba, Yi Tianyun mendengar teriakan ketakutan tidak jauh dari sana. Tidak diragukan lagi seseorang telah diserang oleh binatang iblis. Namun Yi Tianyun tidak peduli dengan keselamatan mereka, jadi ia mengabaikan teriakan itu dan memerintahkan peliharaan barunya untuk membawanya keluar dari hutan. Tidak lama kemudian, ia merasakan fluktuasi lain di sekelilingnya. Ia segera mengembalikan peliharaan barunya ke dalam slot peliharaan, dan 6 kultivator langsung mengepungnya dari segala arah.
Ternyata kultivator dari wilayah ilahi Tita Surgawi, dan dia datang sendirian pula, kata Chen Hao dengan senyum lebar. Bos, sepertinya kita bisa mendapatkan setidaknya 1 token. Bocah ini terlihat bodoh, atau mungkin dia ditinggalkan timnya, kata salah satu kultivator dengan bersemangat. Kultivator lain juga ikut bersemangat karena mereka mengira akan segera mendapatkan 1 token, berpikir bahwa mereka bisa dengan mudah mengalahkan Yi Tianyun. Nak, maukah kau menyerahkan tokenmu kepada kami, atau kau lebih memilih melawan dan mencoba bertarung sendiri, kata Chen Hao sambil tersenyum. Yah, aku tidak menyangka kalian akan datang memberiku token secepat ini, jadi aku akan dengan senang hati menerimanya, kata Yi Tianyun dengan senyum di wajahnya. Bocah arogan, kata Chen Hao kesal. Ia mengeluarkan pedang panjang dan melesat maju, menebas Yi Tianyun dengan niat membunuhnya dalam satu serangan. Yi Tianyun hanya mencegat Chen Hao dan menghantam tubuhnya dengan bahu. Chen Hao terpental ke pepohonan, menghancurkan beberapa pohon raksasa yang ditabraknya. Ding! Berhasil membunuh Chen Hao. Hadiah, 370 miliar EXP, 10 juta CP, 500.000 SP. Dengan mode EXP gila aktif, jumlah EXP yang ia dapatkan sangat besar, tetapi ini baru pembuka. Bos Chen, teriak para kultivator lain dengan wajah pucat. Mereka tidak menyangka bos mereka bisa dikalahkan semudah itu, dan mereka bisa merasakan bahwa bos mereka sudah tidak bernapas lagi. Mereka kembali menatap Yi Tianyun, tetapi tidak bisa menahan gemetar ketakutan. Mereka jelas menyadari bahwa mereka tidak punya peluang melawannya. Sekarang, giliran kalian, kata Yi Tianyun sambil tersenyum, lalu melesat ke arah kultivator terdekat bersama 2 kultivator lainnya dan menghantam mereka dengan bahu, sama seperti yang ia lakukan pada Chen Hao. 2 kultivator yang tersisa membeku karena ketakutan telah menguasai seluruh akal sehat mereka. Saat mereka jatuh ke tanah, mereka segera bersujud dan memohon ampun. Tuanku, mohon belas kasihan. Lepaskan kami, Anda sudah membunuh beberapa rekan kami. Anda sudah memiliki cukup token untuk lolos. Salah satu dari mereka memohon. Mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan melawan Yi Tianyun. Jadi satu-satunya pilihan adalah memohon belas kasihan. Jelas mereka masih ingin tetap berada dalam perang kenaikan, tetapi mereka tidak pernah menyangka akan bertemu ahli luar biasa sejak awal. Namun tiba-tiba, token di tangan mereka bersinar, dan pesan dikirim langsung ke pikiran mereka. Mereka yang mengumpulkan 15 token pada tingkat pertama akan mendapat hadiah seni bela diri tingkat reinkarnasi kelas menengah. Mereka yang mengumpulkan 30 token akan mendapat senjata tingkat reinkarnasi kelas menengah. Mereka yang mengumpulkan 60 token akan mendapat seni bela diri tingkat reinkarnasi kelas atas. Dan mereka yang mengumpulkan 90 token akan mendapat senjata tingkat reinkarnasi kelas atas. Begitu menerima informasi itu, kedua kultivator tersebut kembali membeku. Mereka menyadari bahwa permohonan mereka kemungkinan besar akan diabaikan. Token mereka akan direbut oleh musuh, dan sangat wajar jika Yi Tianyun juga membunuh mereka. Tolong, kasihanilah kami. Kami akan membantu Anda mengumpulkan lebih banyak token. Sebagai pembantu Anda hanya perlu menyisakan sedikit bagi kami agar kami bisa lolos nanti. Mereka memohon lagi. Yi Tianyun memandang mereka dengan tenang, tetapi sebelum ia sempat berkata apapun, kedua kultivator itu melompat dan menyerangnya dengan belati di tangan. Yi Tianyun menghela napas dan menendang mereka berdua dengan kekuatan dahsyat. Aku tahu kalian mencurigakan, tetapi meskipun membunuh kalian tidak memberiku keuntungan besar, itu juga tidak terlalu berarti bagiku. Kalian sudah ditakdirkan sejak memilih melawanku, kata Yi Tianyun sambil mengangkat bahu. Ia mengulurkan tangan, dan semua token pada tubuh-tubuh yang mati segera tertarik ke arahnya. Hal yang sama juga terjadi pada cincin penyimpanan mereka. Yi Tianyun ingin berkultivasi, tetapi tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan sumber daya mereka di sini. Setelah token mereka diambil, mereka langsung diteleportasi kembali ke kuil, tetapi mereka sudah mati. Jelas, jika mereka memprioritaskan nyawa, mereka seharusnya membuang token mereka sejak awal. Yi Tianyun kemudian melanjutkan berjalan. Sementara itu, ekspresi ngeri terpampang di wajah para kultivator yang menyaksikan seluruh kejadian dari dalam hutan. Mereka awalnya berniat menyergap ke-6 kultivator tadi, tetapi setelah melihat betapa kuatnya Yi Tianyun, mereka membeku ketakutan dan memilih tetap bersembunyi tanpa mengeluarkan suara. Tentu saja Yi Tianyun menyadari keberadaan mereka, tetapi ia hanya mengabaikannya. Ia ingin melihat apakah masih ada kultivator lain yang cukup berani menghentikannya di jalannya, karena sekarang ia sama sekali tidak perlu khawatir soal token. Dan benar saja, banyak kelompok kultivator muncul dan mencoba menghentikan langkah Yi Tianyun, hanya untuk mati di tangannya sebelum token dan cincin penyimpanan mereka dirampas olehnya.
Orang-orang ini begitu bersemangat karena mengira Yi Tianyun adalah mangsa mudah karena ia sendirian. Tanpa mereka sadari, justru merekalah yang menuju kehancuran. Bab 990. Ini sudah kelompok kelima, kata Yi Tianyun sambil melihat 30 token yang dimilikinya saat ini. Ia tidak secara khusus mencari token, tetapi orang-orang terus mengejarnya, mengira ia hanyalah anak anjing yang ditinggalkan. Yi Tianyun benar-benar memanfaatkan fakta bahwa ia sendirian. Sendirian memang menjadi alasan para kultivator terus menyerangnya. Tetapi di sisi lain, sendirian juga memiliki kekurangan, yaitu informasi. Yi Tianyun tidak mungkin tahu berapa banyak orang yang telah terdiskualifikasi, atau apa yang sedang dilakukan orang lain, karena ia tidak punya waktu untuk memperhatikan sekitar. Namun, Yi Tianyun sama sekali tidak khawatir karena lawan terus berdatangan. Dengan demikian, ia tidak perlu mencari mereka sendiri. Pada saat yang sama, ketika tak terhitung pertempuran kecil terjadi di seluruh daratan, sekelompok besar orang sedang mengamati semua yang terjadi selama perang kenaikan. Nian Qiu dan para tetua termasuk di antara mereka. Ini juga termasuk Yu Yanglong dan penguasa wilayah sendiri. Tentu saja ada banyak ahli lain dari domain dewa lain yang duduk di tepi, mengamati kultivator mereka masing-masing. Di langit, peringkat perang kenaikan ditampilkan, mencantumkan peserta yang memiliki token terbanyak. Peringkat 1. Tian Qing dengan 278 token. Peringkat 2, Yun Lei dengan 170 token. Peringkat 3. Tentu saja, Yi Tianyun juga berada di papan peringkat, tetapi jumlahnya rendah dibandingkan para peringkat atas. Meski begitu, peringkat terus berubah karena begitu banyak kelompok masih bertarung. Para tetua terus memperhatikan nama murid-murid mereka, berharap mereka dapat masuk 100 besar. Peringkat Yi Tianyun dan Xiao Murong masih terlalu rendah. Token mereka masih terlalu sedikit untuk bersaing di peringkat atas, kata salah satu tetua wilayah ilahi titah surgawi dengan wajah berkerut. Mereka mengharapkan kedua murid jenius mereka mencapai 100 besar. Sebaliknya, peringkat Yuan Tianyo justru sedikit lebih tinggi daripada para jenius ini. Kinerja Yuan Tianyo tidak buruk. Dia mendapatkan banyak token berkat kepemimpinan Sikong Ma. Para tetua mengangguk puas. Meskipun sedikit tak terduga, hasilnya tetap baik. Namun, banyak murid kita yang terdiskualifikasi, kata Yu Yanglong dengan cemberut. Yah, mungkin mereka disergap lalu kalah, kata salah satu tetua, matanya terpaku pada papan peringkat alih-alih benar-benar mengamati medan perang. Sikong Ma membentuk kelompok, memungkinkan kerugiannya tetap minimal selama ia tidak menyerang kelompok yang lebih kuat darinya. Penguasa wilayah titah surgawi, kudengar kali ini kalian memiliki bantuan asing yang bagus. Tetapi aku tidak menyangka peringkat mereka setinggi itu, kata penguasa wilayah 9 sambil tersenyum di samping penguasa wilayah titah surgawi, jelas mencoba membuatnya gelisah. Penguasa wilayah titah surgawi hanya menatapnya tanpa ekspresi. Ia tahu kabar tentang penggunaan bantuan asing dalam perang kenaikan ini pasti telah menyebar. Tetapi itu bukan sesuatu yang perlu ia malu. Terima kasih atas perhatianmu, penguasa wilayah 9, tetapi ini baru permulaan. Peringkat selalu bisa berubah, jawabnya sambil tersenyum. Itu benar. Tetapi dengan awal yang begitu buruk, akan sulit bagi mereka untuk bangkit nanti, kata penguasa wilayah 9 dengan ekspresi bangga. Jelas para pesertanya tampil lebih baik daripada peserta wilayah ilahi titah surgawi. Biasanya hubungan antara wilayah ilahi titah surgawi dan wilayah ilahi 9 bersifat netral, tetapi dalam situasi seperti ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk membanggakan pencapaian murid-murid mereka. Memang khas wilayah ilahi titah surgawi. Yah, jika aku juga menggunakan bantuan asing kali ini, aku penasaran apakah peringkat keseluruhan kami bisa meningkat, kata penguasa wilayah giok api dengan seringai, jelas berpihak pada penguasa wilayah 9. Penguasa wilayah titah surgawi tahu ia tidak bisa menunjukkan kejengkelannya, tetapi ia juga tidak bisa mengalihkan topik karena saat ini posisinya memang berada di bawah. Domain dewa yang memiliki kultivator peringkat pertama tidak mengatakan apapun karena mereka berusaha menjaga sikap. Namun, di dalam hati mereka sangat gembira. Wilayah ilahi titah surgawi jelas bukan salah satu domain dewa yang bersukacita kali ini, karena usaha mereka meminjam bantuan asing pun tampaknya tidak membuahkan hasil. Tidak apa-apa, kita naik secara stabil. Setelah beberapa waktu, kita pasti bisa mencapai puncak juga. Bagaimanapun, kita masih punya cukup waktu, kata Nian Qiu dengan optimistis. Yah, kita lihat saja nanti, kata penguasa wilayah 9 dengan nada sarkastis. Mereka memang tidak memiliki harapan tinggi terhadap wilayah ilahi titah surgawi karena sudah lama tidak menghasilkan prestasi berarti. Nian Qiu hanya bisa berharap Yi Tianyun entah bagaimana bisa menembus peringkat.
Ia percaya Yi Tianyun pasti memiliki kekuatan untuk melakukannya. Aku serahkan nasib wilayah ilahi titah surgawi kepadamu, kata Nian Qiu sambil berdoa untuk keberhasilan Yi Tianyun. Seolah-olah Yi Tianyun mendengar doanya, jumlah token yang dimilikinya terus meningkat seiring waktu. Tidak lama setelah Nian Qiu berdoa, Yi Tianyun sudah mengumpulkan 56 token. Ini mengejutkan karena ia mendapatkan begitu banyak token sendirian dalam waktu singkat. Nian Qiu langsung berdiri karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tetua Nian, ada apa? Tanya penguasa wilayah titah surgawi. Lihat itu, kata Nian Qiu sambil menunjuk nama Yi Tianyun. Penguasa wilayah 9 tanpa sadar mengikuti arah jarinya dan melihat bahwa Yi Tianyun, kultivator di bawah panji wilayah ilahi titah surgawi, naik peringkat dengan sangat cepat. Ini mengejutkan karena sebelumnya ia berada dekat bagian bawah, tetapi tiba-tiba melompat ke 100 besar. Meskipun Yi Tianyun masih berada di bagian bawah 100 besar, itu sudah merupakan pencapaian luar biasa. Bagaimana mungkin? Dia bahkan bukan bantuan asing, kata penguasa wilayah 9 sambil menatap lebih saksama. Ia tahu bahwa bantuan asing wilayah ilahi titah surgawi adalah Xiao Murong, dan peringkat Xiao Murong sendiri tidak naik secepat itu. Meski demikian, para tetua wilayah ilahi titah surgawi menjadi heboh karena akhirnya melihat secercah harapan bagi wilayah mereka untuk memenangkan perang kenaikan ini. Terima kasih, kata Nian Qiu dengan senyum di wajahnya. Ia tahu Yi Tianyun tidak mungkin mendengarnya, tetapi ia tetap merasa lega. Bab 991. Yi Tianyun tidak mengetahui apa yang terjadi pada Nian Qiu dan para tetua wilayah ilahi titah surgawi saat ini, tetapi ia memang tidak berusaha secara khusus mengumpulkan lebih banyak token. Ia hanya berjalan santai, dan siapapun yang mencoba menghalanginya akan dibunuh, dan hanya pada saat itulah ia mengambil token mereka. Ia tidak peduli pada para kultivator ini. Selama mereka tidak menyerahkan token mereka, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Namun seiring waktu berlalu, Yi Tianyun tidak pernah sekalipun melihat musuhnya menyerahkan token mereka. Akibatnya, mereka semua tewas tanpa kesempatan penebusan. Fakta bahwa Yi Tianyun sendirian adalah pilihannya sendiri, dan kesalahan mereka sendiri karena mengira ia adalah mangsa mudah. Mereka datang satu kelompok demi satu kelompok. Aku mendapatkan cukup banyak EXP, kata Yi Tianyun dengan wajah puas. Ia sudah hampir menembus tingkat penguasa bumi lapisan ke-7. Kini ia sedikit ragu untuk melakukan terobosan di sini, karena ia tidak tahu efek seperti apa yang akan ditimbulkan kesengsaraan surgawi di tempat ini. Jika musuh ikut terkena kesengsaraan surgawi miliknya, maka sama saja ia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari terobosan itu. Namun itu urusan nanti, karena sekarang Yi Tianyun harus menghadapi musuh yang terus berdatangan. Ia berada di jalur untuk menyelesaikan tahap pertama perang kenaikan, tetapi ia sama sekali tidak terburu-buru. Yi Tianyun bahkan tidak peduli dengan peringkatnya saat ini karena ia tahu tahap pertama hanya untuk menyingkirkan yang lemah. Ia bahkan tidak peduli jika ada kultivator yang mencoba mengumpulkan 10.000 token sendirian, karena pada akhirnya hasilnya akan sama saja. Aku tidak menyangka gadis kecil sepertimu bisa sampai sejauh ini, tetapi sekarang apa yang akan kau lakukan? Terdengar sebuah suara dari samping. Beraninya kau menggunakan racun terhadapku. Suara familiar lain terdengar, menarik perhatian Yi Tianyun. Ia tahu itu adalah suara Xiao Murong, dan tampaknya ia sedang dalam masalah. Yi Tianyun mengerutkan kening dan berjalan menuju sumber suara. Karena mereka berada di pihak yang sama, ia berpikir untuk sedikit membantunya. Begitu pemandangan itu terlihat, Yi Tianyun segera menyadari bahwa Xiao Murong benar-benar dalam bahaya. Wajahnya menghitam, jelas ia telah diracuni parah. Dari kondisinya, ia tampaknya tidak akan mampu melepaskan diri dari pengejarnya. Racun ilahi Sungai Giok sangat mengurangi kekuatan tempur lawan dan pada akhirnya melumpuhkan mereka sepenuhnya. Yi Tianyun berhasil mengidentifikasi racun itu dengan mata penilai. Itu adalah racun langka yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tampaknya Xiao Murong bergegas menuju tujuan tanpa terlalu memperhatikan sekitarnya, sehingga ia bisa diracuni. Mengapa? Tidak ada aturan yang melarang penggunaan racun di sini. Aku hanya tidak menyangka kau sebodoh ini. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Serahkan tokenmu dan menyerah, atau aku akan mengambilnya dengan paksa, kata kultivator tak dikenal itu dengan dingin. Ia berada pada tingkat penguasa bumi lapisan ke-6, lebih rendah dari Xiao Murong. Jelas ia menggunakan akal untuk melawan lawan yang lebih kuat. Yah, sebelum aku mengambil tokenmu, akan sangat disayangkan jika aku tidak menikmati tubuhmu terlebih dahulu, katanya lagi sambil diiringi tawa mesum para pengikutnya. Tidak mungkin aku menyerah pada orang-orang bodoh seperti kalian, teriak Xiao Murong sambil memegang pedang halus di tangannya. Ia tetap keras kepala seperti biasa,
bahkan di hadapan bahaya seperti ini. Mustahil baginya mengakui kekalahan, apalagi ia baru saja mengikuti perang kenaikan. Ia merasa belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Sangat memalukan bagi seseorang dengan statusnya jika tersingkir pada tahap pertama. Kalau begitu, mengapa kau tidak datang dan melawan kami? Kata kultivator tak dikenal itu sambil tertawa, karena Xiao Murong sudah tidak bisa bergerak dengan baik. Racun di tubuhnya telah mulai melumpuhkannya. Kalian akan mati di sini, kata Xiao Murong sambil mengayunkan pedangnya ke depan, menciptakan aura pedang raksasa yang dapat membelah apapun di jalurnya. Wajah para kultivator itu sedikit pucat karena terkejut bahwa Xiao Murong masih mampu melakukan serangan seperti itu dalam kondisinya. Serang dia, teriak kultivator tak dikenal itu dengan gugup, dan beberapa pengikutnya segera menyerbu untuk menghabisinya. Namun sekali lagi, Xiao Murong menunjukkan betapa keras kepalanya ia. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya hijau terang, dan tak terhitung pohon serta tanaman merambat tumbuh dari tanah, membelit para kultivator yang menyerangnya. Apa ini? Bagaimana dia masih bisa bergerak? Teriak kultivator itu panik ketika menyadari pohon dan tanaman merambat itu terlalu kuat untuk dihancurkan demi menyelamatkan pengikutnya. Lebih buruk lagi, setiap serangan terhadap tanaman itu memancarkan cahaya hijau yang menyerap vitalitas penyerangnya. Xiao Murong membunuh para kultivator tanpa menyentuh mereka secara langsung. Ia menyerap vitalitas mereka melalui pohon dan tanaman merambat hingga mereka mati. Selain itu, ia mengendalikan tanaman merambat untuk menyerang kultivator lain. Kelompok itu kacau balau karena pemimpin mereka terlalu terkejut untuk memberi perintah baru. Tanaman merambat itu menusuk tubuh para kultivator, sekali lagi menyerap vitalitas mereka dan menggunakannya untuk memulihkan Xiao Murong. Cepat! Kita harus menghentikannya! Teriak kultivator itu sambil mundur perlahan. Jelas ia terlalu takut untuk mendekati pohon dan tanaman merambat itu. Namun tak lama kemudian, semua tanaman itu berhenti bergerak. Racun di tubuh Xiao Murong akhirnya sepenuhnya menguasainya, dan ia jatuh ke dalam kelumpuhan total. Kultivator tak dikenal itu tersenyum kemenangan setelah menyadari Xiao Murong tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya aku menaklukkannya. Dia bahkan berhasil membunuh dua saudaraku sebelum benar-benar lumpuh. Gadis yang luar biasa, katanya sambil mendekati Xiao Murong dengan belati di tangan. Xiao Murong hanya menggigit bibirnya karena ia tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan dirinya. Ia bahkan tidak bisa melempar token miliknya karena tubuhnya benar-benar lumpuh. Namun ketika kultivator itu semakin mendekat, sosok familiar tiba-tiba muncul dan menendangnya menjauh. Kau! Kata Xiao Murong terkejut saat melihat Yi Tianyun di sini, menyelamatkannya dari nasib buruk. Bab 992. Memang aku, kata Yi Tianyun dengan senyum di wajahnya saat ia berjalan ke sisi Xiao Murong. Pada saat yang sama, ia membunuh semua kultivator yang tadi mencoba menyerangnya, membersihkan area dari siapapun yang tersisa. Aku tidak menyangka kau akan mengalami kesulitan di sini, katanya menggoda. Ia mengulurkan tangan dan mengumpulkan semua jarahan yang ditinggalkan para kultivator yang telah ia bunuh. Aku tidak perlu kau turun tangan, aku bisa menangani diriku sendiri, kata Xiao Murong dengan percaya diri. Tentu saja, kelihatannya kau memang menangani dirimu dengan sangat baik tadi. Yah, jangan pedulikan aku hanya sedang mengumpulkan token, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Aku juga kebetulan menyelamatkan gadis dalam kesulitan di waktu senggangku, jadi kau tidak perlu berterima kasih, katanya menggoda. Terima kasih, kata Xiao Murong dengan suara lemah. Jelas ia merasa malu harus mengucapkan terima kasih kepada Yi Tianyun. Apa? Aku tidak bisa mendengarmu, kata Yi Tianyun dengan nada bercanda. Ia jelas mendengarnya, tetapi menggoda Xiao Murong terasa cukup menghibur saat ini. Aku bilang terima kasih, teriak Xiao Murong dengan wajah cemberut. Nah, begitu dong. Meskipun sikapmu masih sedikit meragukan, sedikit rasa terima kasih tetap aku terima. Aku akan membantumu menetralisir racun itu. Ayo, kecuali kau tidak keberatan tidak bisa bergerak untuk sementara waktu, kata Yi Tianyun sambil mengangkat bahu. Mereka menggunakan racun ilahi Sungai Giok, apakah kau punya penawarnya? Tanya Xiao Murong penasaran. Aku punya sesuatu yang serupa. Sebenarnya, dengan tubuh kayu ilahimu, kau bisa melakukannya sendiri, hanya saja akan memakan waktu lama, kata Yi Tianyun sambil mencabut jarum di leher Xiao Murong, alat yang digunakan kultivator tadi untuk meracuninya. Saat jarum itu jatuh ke tanah, racunnya menyebar dan menghitamkan tanah. Itu membuktikan betapa kuatnya racun tersebut. Racun ini benar-benar luar biasa. Jika kau hanya kultivator biasa yang tidak mampu menahan efeknya, kau pasti sudah mati seketika, kata Yi Tianyun sambil menggelengkan kepala. Namun ia memang sudah menduga bahwa domain dewa penuh dengan hal-hal berbahaya. Ya,
Beruntung sekali aku. Hidup tubuh kayu ilahi, kata Xiao Murong dengan nada sarkastis. Yi Tianyun sedikit bingung dengan reaksinya karena tubuh kayu ilahi memang kemampuan bawaan yang sangat kuat. Ia tidak memahami nada sinisnya, tetapi untuk saat ini ia harus segera menetralisir racunnya. Maka ia mengeluarkan api ketenangan dunia bawah yang melahap dan perlahan menempatkannya di tubuh Xiao Murong. Api itu dengan cepat membakar racun di dalam tubuhnya. Xiao Murong sendiri terkejut karena ia sangat sensitif terhadap api akibat tubuh kayu ilahinya. Namun saat ia menyadari itu adalah api ketenangan dunia bawah yang melahap, ia menghela napas lega. Meski begitu, ia tidak menyangka Yi Tianyun memiliki api iblis sekuat itu. Yi Tianyun terus membantu mengeluarkan racun dari tubuhnya. Prosesnya memang tidak instan, tetapi tetap cepat untuk racun sekuat racun ilahi Sungai Giok. Bagaimanapun, Xiao Murong tidak akan terdiskualifikasi karena gagal mencapai garis akhir tepat waktu. Dengan tubuh kayu ilahinya, Yi Tianyun memperkirakan ia akan pulih sepenuhnya sebelum hari berakhir. Ketahanannya terhadap racun memang tinggi, hanya saja kali ini ia bertemu racun yang lebih kuat. Xiao Murong hanya memandangi Yi Tianyun saat ia menetralkan racun itu. Ada kilatan cahaya di matanya. Namun Yi Tianyun sama sekali tidak menatapnya selama proses penyembuhan. Ia hanya menyembuhkannya dengan santai sambil mengenakan set keabadian. Begitu set keabadian dikenakan, Xiao Murong dapat merasakan energi vitalitas yang sangat kuat memancar dari tubuh Yi Tianyun. Energi vitalitas yang begitu melimpah. Harta apa yang kau gunakan barusan? Tanya Xiao Murong penasaran. Ia belum pernah melihat harta dengan vitalitas sekuat itu. Itu harta keluarga, jawab Yi Tianyun santai. Xiao Murong memutar bola matanya, mengira Yi Tianyun hanya tidak ingin mengungkapkan hartanya. Cih, aku tidak menyangka menemukan sepasang anjing yang sedang berahi di sini. Terdengar suara dari hutan. Yi Tianyun menoleh dan melihat beberapa kultivator keluar dari pepohonan. Sekarang, serahkan token kalian atau mati di sini seperti sepasang anjing. Teriak salah satu dari mereka dingin. Yi Tianyun mengabaikan mereka dan terus menyembuhkan Xiao Murong. Xiao Murong hendak memperingatkannya tentang musuh di belakang. Tetapi sebelum sempat berkata apapun, beberapa binatang iblis muncul dari tanah dan menerjang para musuh. Hei, binatang iblis tiba-tiba muncul. Seru Xiao Murong. Khawatir pada makhluk besar mirip landak yang berdiri di belakang Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun tetap tenang dan terus menyembuhkannya. Tenang saja, kata Yi Tianyun sedikit kesal. Tapi ada binatang iblis dan musuh di belakangmu, kata Xiao Murong cemas. Namun tiba-tiba binatang iblis itu kembali masuk ke tanah, dan lubang tempat kemunculannya tertutup kembali seolah tidak pernah ada apa-apa. Apa yang terjadi? Tanya Xiao Murong bingung. Yi Tianyun tidak menjelaskan apapun karena terlalu merepotkan. Ia ingin fokus menyembuhkan Xiao Murong agar bisa segera meninggalkan area ini. Jadi ia menggunakan semua binatang iblis yang telah ia jinakkan sebelumnya untuk menangani musuh. Kondisi Xiao Murong perlahan membaik. Ia bisa menggerakkan anggota tubuhnya kembali saat merasakan racun meninggalkan tubuhnya. Meskipun racun ilahi Sungai Giok masih tersisa sedikit, ia sudah mampu mempertahankan diri. Seharusnya sudah cukup. Kau bisa mengeluarkan sisa racunnya sendiri sekarang, karena sebagian besar sudah kubersihkan. Kata Yi Tianyun sambil berdiri dan menarik Xiao Murong bangkit. Terima kasih sekali lagi, kata Xiao Murong tulus. Wajahnya memerah karena malu atas sikap kasarnya sebelumnya. Nah, itu baru sikap yang bagus. Aku akan pergi sekarang, kurasa kau bisa menangani dirimu sendiri, kata Yi Tianyun sambil tersenyum dan mulai berjalan menjauh. Tunggu, teriak Xiao Murong. Ada lagi yang kau butuhkan? Tanya Yi Tianyun sambil berbalik. Bisakah kita bekerja sama? Aku berjanji tidak akan mengambil token apapun, kata Xiao Murong jujur. Yi Tianyun sedikit terkejut mendengar permintaan itu dan menatapnya dengan saksama. Baiklah, kau bisa ikut. Lagi pula, jika kau membunuh kultivator di sepanjang jalan, kau boleh menyimpan token mereka. Aku bukan diktator, kata Yi Tianyun sambil menghela napas. Bagus, kata Xiao Murong dengan senang hati. Yi Tianyun mengikuti arah petunjuk token, dan tak lama kemudian ia tiba di genderang petir Dewa Perang. Ia melihat sekeliling dan mendapati area itu sepenuhnya kosong. Tidak ada apapun kecuali genderang petir raksasa di tengahnya, berdiri seperti gunung. Bab 993. Genderang petir Dewa Perang adalah nama area ini, dan ini merupakan wilayah yang harus dilalui peserta untuk memenuhi syarat menuju tahap berikutnya dalam perang kenaikan. Ketika Yi Tianyun dan Xiao Murong tiba di area tersebut, mereka merasa seolah sedang diawasi. Namun hal itu sama sekali tidak menggentarkan Yi Tianyun. Ia melihat banyak kultivator datang, tetapi begitu ia sendiri memasuki area itu,
Ia merasa seperti memasuki dimensi lain. Area genderang petir Dewa Perang adalah zona aman. Pertarungan tidak diperbolehkan di sini, atau hukumannya adalah kematian. Informasi baru muncul di benak Yi Tianyun, jelas berasal dari token. Pantas saja ia merasa diawasi, tempat ini memang zona aman. Suara gemuruh petir terdengar dari depan. Yi Tianyun terkejut karena seluruh area tampak bergetar oleh kekuatan petir itu, lalu kilatan cahaya muncul di langit saat petir ilahi menghantam tanah. Namun efeknya tidak seperti yang ia bayangkan, karena sebuah huruf muncul di tanah tempat petir itu jatuh. Tertulis kelas 4, dan hanya itu. Sial. Hanya kelas 4, kata seorang kultivator penguasa bumi lapisan ke-6 sambil menggeleng kecewa. Langit kembali berkilat, dan 60 token jatuh ke tangannya. Kultivator itu segera meninggalkan area genderang petir Dewa Perang. Kelas 4 mendapatkan 60 token. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk memperoleh token, kata Yi Tianyun dengan bersemangat. Ia akhirnya memahami fungsi tempat ini, mengumpulkan banyak token tanpa perlu membunuh siapapun. Yang perlu dilakukan hanyalah memukul genderang. Ujian, dan semakin kuat kekuatan yang dikeluarkan, semakin banyak token yang didapat. Yi Tianyun mendekati prasasti batu dan membaca informasi yang terukir di atasnya. Kelas 1 mendapatkan 5 token. Kelas 2 mendapatkan 15 token, kelas 3 mendapatkan 30 token, kelas 4 mendapatkan 60 token, kelas 5 mendapatkan 90 token, kelas 6 mendapatkan 150 token, kelas 7 mendapatkan 300 token, kelas 8 mendapatkan 1000 token, kelas 9 mendapatkan 5000 token. Jumlah token yang bisa diperoleh di sini benar-benar gila. Bahkan mencapai kelas 5 saja sudah memberi hadiah yang sangat bagus. 60 token untuk kelas 4? Ini penipuan, tapi aku suka, kata Xiao Murong dengan bersemangat. Ia juga ingin mendapatkan nilai tinggi agar hadiahnya lebih baik daripada kebanyakan orang. Selain itu, jumlah token yang dimilikinya saat ini juga tidak banyak. Jadi tempat ini jelas merupakan penyelamat. Namun perbedaan antara kelas 4 dan kelas 9 terlalu jauh. Bagaimana mungkin kelas 4 hanya mendapat 60, sedangkan kelas 9 mendapat 5000? Jumlah token sebagai hadiah benar-benar tak masuk akal. Lihat itu. Mereka adalah jenius dari wilayah Dewa 9 Medan. Salah satunya disebut penguasa bumi Shen Sui. Rumornya mereka sudah mengumpulkan 500 token. Aku penasaran pencapaian seperti apa yang akan mereka raih di akhir pertempuran ini, kata seorang kultivator kepada temannya di samping. Yah, kita tunggu saja, jawab temannya sambil terus menatap kultivator di tengah. Banyak kultivator beristirahat di sisi area ini karena tempat ini adalah lokasi terbaik untuk beristirahat. Tidak ada yang bisa bertarung di sini. Yi Tianyun juga mengamati kultivator yang disebutkan tadi, penguasa bumi Shen Sui. Kultivator itu tampak seperti iblis dengan penampilan putih bersalju. Bahkan rambutnya pun putih. Jelas ini adalah ciri khas kultivator beratribut es. Awalnya Yi Tianyun mengira Shen Sui adalah seorang wanita karena penampilannya feminin. Tetapi setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata ia adalah pria. Shen Sui kemudian membalikkan tangannya di udara, dan sebuah teratai putih mekar di angkasa. Salju tiba-tiba turun lebih deras. Putih salju dunia bawah, ucapnya perlahan, dan teratai putih itu melayang menuju genderang petir Dewa Perang di tengah area. Saat sudah mendekat, teratai itu berubah menjadi seekor burung phoenix putih dan menghantam genderang dengan keras. Genderang itu mengeluarkan suara menggelegar, dan phoenix itu segera berubah menjadi tumpukan salju yang tersebar setelah menghantamnya. Seperti yang terjadi saat Yi Tianyun pertama kali tiba, petir turun ke tanah, dan huruf muncul di titik tumbukan. Tertulis kelas 5, yang berarti Shen Sui mencapai kelas 5 dan akan menerima 90 token. Hanya kelas 5, kata Shen Sui kecewa. Ia menyerang genderang 2 kali lagi karena setiap kultivator memiliki 3 kesempatan untuk menyerang. Genderang petir Dewa Perang. Pada serangan kedua ia mencapai kelas 6, dan serangan ketiga juga menunjukkan kelas 6. Shen Sui memperoleh total 390 token dalam sekali percobaan. Setelah menerima token, Shen Sui meninggalkan area genderang petir Dewa Perang. Mereka mencapai kelas 6. Benar-benar luar biasa, kata seorang kultivator di samping. Wilayah Dewa 9 Medan memang hebat. Mereka luar biasa bisa menghasilkan jenius seperti itu, kata kultivator lain dengan kagum. Ah, kelas 6 tidak terlalu istimewa. Aku melihat penguasa bumi Tian King mencapai kelas 8 tadi, kata kultivator lain dengan bangga. Apa? Ada yang benar-benar mencapai kelas 8? Kata seseorang dengan tidak percaya. Benar. Penguasa bumi Tian King satu-satunya yang mampu melakukannya, jawabnya dengan yakin.
Semua orang menggeleng takjub atas pencapaian Tian Qing. Yi Tianyun mendengar percakapan itu dan bertanya-tanya dalam hati, apakah benar mencapai kelas 9 sesulit itu? Ia segera menggunakan mata penilai pada genderang untuk melihat berapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai kelas 9. Memang membutuhkan kekuatan yang sangat besar, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Untuk mencapai kelas 8 saja, diperlukan kekuatan setingkat kultivator penguasa surga. Itu sudah menjelaskan banyak hal. Seorang penguasa bumi dengan kekuatan penguasa surga jelas merupakan pengecualian. Tidak heran Nian Qiu mengatakan bahwa masuk 10 besar tidak akan mudah. Namun Yi Tianyun tidak ingin langsung memperlihatkan kekuatannya di sini. Jadi ia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan dalam ujian ini. Xiao Murong membuyarkan lamunannya dengan menepuk bahunya. Ayo, kita coba lihat sejauh mana kemampuan kita, kata Xiao Murong penuh semangat. Baiklah. Yi Tianyun mengangguk. Untuk saat ini, ia hanya perlu mengikuti alurnya. Bab 994. Yi Tianyun dan Xiao Murong berjalan bersama menuju genderang petir Dewa Perang. Banyak orang memperhatikan mereka, berpikir tidak mungkin keduanya bisa melampaui penguasa bumi Sensue karena tingkat kultivasi mereka tampak sedikit lebih rendah. Kebanyakan orang memperkirakan mereka hanya akan mencapai sekitar kelas 4 paling tinggi. Singkatnya, tidak ada seorang pun di sini yang mengharapkan Yi Tianyun dan Xiao Murong masuk 100 besar. Nona Mu, terdengar suara familiar. Yi Tianyun menoleh untuk melihat siapa itu, dan ia melihat Yuan Tianyo. Namun ia tidak sendirian, Sikong Ma juga bersamanya. Yi Tianyun hanya menggelengkan kepala, seolah orang-orang ini sengaja menunda perjalanan mereka untuk menghindari membantu Xiao Murong sebelumnya. Yuan Tianyo langsung mengerutkan kening saat menyadari Yi Tianyun berdiri di samping Xiao Murong. Oh, ternyata kau. Sepertinya kelompokmu menyusut, kata Xiao Murong sambil melirik rombongan Yuan Tianyo. Ia yakin jumlah mereka dulu lebih banyak saat perang kenaikan dimulai. Yah, ada banyak kultivator kuat di luar sana. Kehilangan beberapa orang itu wajar, kata Yuan Tianyo mencoba membela diri. Aku tidak peduli. Mengapa kau memberitahuku ini? Kata Xiao Murong tanpa minat sedikit pun. Ia kembali menoleh ke Yi Tianyun. Ayo, kita harus menguji diri kita, katanya penuh semangat. Baik, kata Yi Tianyun tanpa memedulikan Yuan Tianyo sama sekali. Jelas ia tidak tertarik pada mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa begitu akrab? Kata Yuan Tianyo sambil mengepalkan tangan dengan frustrasi. Ia tidak suka melihat Yi Tianyun dan Xiao Murong bersama seperti ini sementara ia sendiri bahkan belum bisa masuk 100 besar. Adik junior Yuan, bukankah ini kesempatanmu untuk pamer? Kultivasimu sudah meningkat, mungkin kau bisa mendapatkan nilai lebih tinggi dari mereka, kata Sikong Ma sambil memberi isyarat agar Yuan Tianyo mencoba genderang petir Dewa Perang lebih dulu. Itu masuk akal, kata Yuan Tianyo. Ia langsung bergegas maju dan memanggil petir besar. Ia mengendalikannya dan menghantam sisi genderang petir Dewa Perang dengan tinjunya. Seperti yang lain sebelumnya, kilatan cahaya muncul sebelum petir menghantam tanah, menampilkan hasilnya. Kelas 5. Yuan Tianyo memperoleh 90 token pada percobaan pertama. Itu hasil yang bagus, jelas di atas kebanyakan kultivator. Apalagi ia masih memiliki 2 kesempatan lagi. Siapa tahu ia bisa mencapai kelas 6. Ia menoleh ke Xiao Murong, berharap hasilnya menarik perhatian wanita itu. Kelas 5, yah, sedikit di atas standar, kata Yi Tianyun datar. Tidak terlalu hebat, tetapi cukup menunjukkan Yuan Tianyo memang punya kemampuan. Di atas standar? Standar apa? Standar sampah? Dia bahkan tidak bisa masuk 100 besar, kata Xiao Murong kasar. Ia sama sekali tidak berniat memujinya. Yuan Tianyo langsung merasa kesal karena kemampuannya sama sekali tidak diakui. Nona Mu, kau pikir kau bisa melakukan lebih baik dariku? Kata Yuan Tianyo akhirnya tak tahan. Yi Tianyun hanya menggelengkan kepala, jelas Yuan Tianyo sangat meremehkan Xiao Murong. Tunggu saja, kata Xiao Murong. Tiba-tiba, pohon raksasa muncul di belakang Yuan Tianyo. Cabangnya terbuat dari perunggu. Cabang itu berayun dan menghantam sisi genderang, menghasilkan suara memekakkan telinga. Kilatan cahaya muncul, lalu petir menghantam tanah, menampilkan hasilnya. Kelas 6. Xiao Murong memperoleh 150 token dengan mudah, mengalahkan Yuan Tianyo tanpa usaha berarti. Nah, bagaimana menurutmu sekarang? Katanya dengan senyum mengejek. Aku tahu kau ingin mengalahkanku. Kau ingin aku menjadi wanitamu, bukan? Kubur saja pikiran itu dalam-dalam. Sampah. Tidak mungkin kau bisa melampauku, katanya merendahkan. Yuan Tianyo terlalu terkejut untuk langsung bereaksi.
Ia terdiam, lalu berbalik dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghantam genderang lagi. Namun apapun yang ia lakukan, ia tidak mampu melampaui kelas 5. Ia mungkin bisa jika membakar esensi darahnya. Tetapi itu tindakan bodoh dalam situasi ini. Pada akhirnya, ia benar-benar tidak mampu mengungguli Xiao Murong. Lihat itu. 3 kali mencoba, tapi tidak sekalipun kau melampauku, kata Xiao Murong mengejek. Ia mengambil kesempatan kedua dan menghantam genderang lebih keras dari sebelumnya. Suara dentuman bergema hebat. Saat petir turun, hasilnya muncul. Kelas 7. Dengan kelas 7, perbedaan di antara mereka menjadi sangat jelas. Wajah Yuan Tianyo pucat karena ia sempat berpikir bisa mengejar Xiao Murong. Ternyata hanya hayalan semata. Xiao Murong menghantam genderang sekali lagi, dan hasilnya menunjukkan kelas 6. Ia sedikit kecewa pada percobaan terakhirnya, tetapi tetap saja ia sudah mendapatkan banyak token. Racun itu masih ada di tubuhmu. Kau benar-benar baik-baik saja? Tanya Yi Tianyun sambil mendekat. Aku agak lelah. Tapi tidak apa-apa, kata Xiao Murong. Wajahnya memang tampak lebih pucat dari sebelumnya. Kalau begitu istirahatlah dulu. Tunggu racunnya mereda, baru kita lanjut, kata Yi Tianyun santai. Baik, tapi jangan lupa giliranmu, kata Xiao Murong penuh harap. Aku ingin melihat seberapa besar potensimu. Dan seberapa keras aku harus mengejarmu, katanya dengan antusias. Bab 995. Yi Tianyun tersenyum saat menatap genderang petir Dewa Perang. Ia mempertimbangkan apakah harus menggunakan kekuatan penuhnya atau menahan diri sedikit. Akhirnya ia memutuskan untuk menahan diri terlebih dahulu sebagai percobaan. Suara yang dihasilkan genderang dari serangannya tidak sekuat serangan Xiao Murong. Ini kekuatan wilayah ilahi titah surgawi, tidak terdengar istimewa sama sekali. Pada akhirnya, serangan Xiao Murong terasa sedikit lebih kuat. Jaraknya masih jauh, kata seorang gadis cantik berbaju biru sambil berjalan mendekat ke genderang. Usianya tampak sebaya dengan Xiao Murong, dan jelas mereka saling mengenal. Ia diikuti banyak kultivator yang memandangnya dengan fanatis. Yu Qingling, kau masih saja arogan. Tidak pernah terpikir untuk mengubah sikapmu, kata Xiao Murong dingin. Lama tidak bertemu, Nona Yu. Yuan Tianyo segera bergegas ke sisi Yu Qingling dengan mata berbinar. Ya, lama tidak bertemu, kakak senior Yuan. Penampilanmu barusan cukup bagus, teruskan, kata Yu Qingling dengan senyum manis. Sikapnya begitu menawan hingga siapapun pasti terpikat. Jelas aku belum menggunakan seluruh kekuatanku, kata Yuan Tianyo, berusaha terlihat lebih hebat. Yu Qingling lalu kembali menatap Yi Tianyun. Xiao Murong, seleramu dalam memilih pria tidak buruk. Sayangnya dia tidak terlalu kuat, katanya dengan nada meremehkan. Tapi setidaknya cocok untukmu, tambahnya dengan seringai. Tutup mulut kotormu, Yu Qingling. Dia bukan priamu, dia temanku, balas Xiao Murong. Semakin kau menyangkal, orang justru semakin curiga, bukan? Sudah lama aku tidak melihat keluargamu, Nona Mu. Tapi melihatmu bersama pria lemah. Seperti ini, aku harap Tuan Muda Ling tidak terlalu kecewa, kata Yu Qingling mengejek. Terserah, tapi aku bisa memastikan dia jauh lebih kuat daripada Tuan Muda Ling, kata Xiao Murong penuh keyakinan. Yi Tianyun hanya memutar mata, ia tidak suka dibanding-bandingkan. Tetapi untuk saat ini ia membiarkannya saja. Kini ia yakin kedua wanita ini benar-benar tidak akur. Basis kultivasi Yu Qingling dan Xiao Murong sama, keduanya berada pada tingkat penguasa bumi lapisan ke-7. Benarkah? Seberapa kuat dia? Tanya Yu Qingling sarkastis. Menurutku, paling banter dia hanya bisa mencapai kelas 5. Sementara Tuan Muda Ling dengan mudah mencapai kelas 7. Bahkan mungkin kelas 8, katanya penuh ejekan. Jelas ia mengagumi Tuan Muda Ling, meski pria itu tidak membalas perasaannya. Kelas 7? Itu kemampuan terbaiknya? Kalau begitu Tuan Mudamu bahkan tidak layak menyentuh rambut Yi Tianyun, kata Xiao Murong dengan senyum percaya diri. Yi Tianyun hanya menghela napas, ia sama sekali tidak peduli dengan dendam pribadi Xiao Murong saat ini. Sudahlah, kau mau menyeretku ke masalah? Bisik Yi Tianyun. Kakak Tianyun, bantu aku kali ini, ya? Aku pasti akan membalasnya nanti, kata Xiao Murong memohon. Yi Tianyun menatapnya datar, jelas ia tidak ingin terlibat dalam sandiwara ini. Wah, kau benar-benar sombong, kata Yu Qingling dingin, lalu menatap Yi Tianyun. Kalau kau benar-benar bisa mencapai kelas 8, tunjukkan padaku. Ia lalu menoleh ke Xiao Murong. Seleramu benar-benar buruk. Ras manusia? Sungguh memalukan pernah mengenalmu, katanya dengan jijik.
Aku tidak peduli apapun yang kau katakan. Tapi kau sudah melewati batas dengan menghina ras manusia, kata Yi Tianyun datar. Apa aku salah? Ras manusia adalah kasta terendah di domain dewa. Jika kita bercampur dengan ras manusia, generasi berikutnya hanya akan melemah, kata Yu Qingling dingin. Tutup mulutmu, Yu Qingling. Ras manusia mungkin memiliki kultivasi lebih rendah, tapi mereka tidak pernah menyerah, kata Xiao Murong membela. Kau membela mereka karena ibumu dari ras manusia. Jujur saja, kalau kau tidak mewarisi garis darah ayahmu, apakah kau bisa sekuat sekarang? Tantang Yu Qingling. Xiao Murong gemetar karena marah. Saat ia hendak menyerang, Yi Tianyun menahannya. Terkadang kau tidak tahu kapan harus berhenti bicara omong kosong, kata Yi Tianyun santai. Kau mengancamku? Kau yakin siap menanggung akibatnya? Kata Yu Qingling dingin. Aku tidak peduli apapun masalah kalian berdua, tapi kau akan segera menyesal menjadikanku musuh, kata Yi Tianyun tegas, lalu berbalik dan melesat menuju genderang petir Dewa Perang. Garis darah Dewa Naga, aktif. Seni rahasia ilahi pengguncang surga, aktif. Garis darah Phoenix, aktif. Set kuno terlantar, kenakan, kata Yi Tianyun dalam hati. Auranya langsung melonjak dahsyat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak dalam di tanah. Ia melompat ke udara lalu menendang genderang dengan keras, menciptakan cekungan besar yang terlihat jelas. Namun genderang itu segera pulih sebelum kilatan cahaya muncul. Petir raksasa menghantam tanah, meninggalkan tulisan kelas 8. Semua orang terkejut, Yi Tianyun mencapai kelas 8 hanya dengan satu tendangan. Terima ini, kata Yi Tianyun. Kaki kanannya berubah seperti meteor raksasa dan menghantam genderang dengan kekuatan luar biasa. Cekungan besar muncul di sisi genderang, dan petir mengerikan segera menyambar tanah. Kali ini, seluruh prasasti batu juga bersinar. Semua orang akhirnya melihat bahwa Yi Tianyun telah mencapai kelas 9. Bab 996. Suara genderang setelah serangan Yi Tianyun bergema keras di kepala semua orang. Mereka merasa telinga mereka hampir meledak akibat dentuman itu. Banyak yang mundur beberapa langkah untuk mengurangi dampaknya. Takut terluka hanya karena berdiri menonton. Namun yang lebih mengejutkan adalah prasasti batu yang bersinar terang serta tulisan kelas 9 di tanah. Itu adalah nilai tertinggi yang bisa diraih di genderang petir Dewa Perang, dan hadiahnya adalah 5.000 token. Jauh melampaui kelas 8 yang hanya memberi 1.000 token. Kini para kultivator yang tadi meremehkan Yi Tianyun karena ia berasal dari ras manusia tak mampu berkata apa-apa lagi. Jika mereka masih berani menghina ras manusia, merekalah yang akan terlihat lebih rendah dari sampah. Semua orang melihat tulisan kelas 9, tetapi tetap sulit mempercayainya. Nilai yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya, dan itu dicapai oleh seseorang dari ras manusia. Xiao Murong melambaikan tangan dengan penuh semangat. Kau luar biasa, Kakak Tianyun, katanya dengan bangga sambil berputar di sekelilingnya dengan gembira. Meski ia tidak menyangka Yi Tianyun bisa mencapai kelas 9, ia memang sudah tahu bahwa Yi Tianyun kuat. Sementara itu, wajah Yu Qingling memucat. Ia tidak pernah membayangkan Yi Tianyun akan mencapai kelas 9. Kini ia sadar Tuan Muda Ling tak mungkin melampauinya. Yi Tianyun sendiri hanya berjalan santai, itu bahkan belum kekuatan penuhnya. Ia bahkan belum mengaktifkan mode kerusakan gila untuk memperkuat serangannya. Kilatan cahaya kembali muncul dan token mulai berjatuhan dari langit. Yi Tianyun dengan mudah menangkap semuanya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Dari 3 percobaan, ia memperoleh 2 kali kelas 8 dan 1 kali kelas 9, total 7.000 token. Itu setara dengan membunuh 7.000 orang. Setelah mengumpulkan token, ia menoleh ke arah Yu Qingling yang masih terpaku syok. Yuan Tianyo pun terdiam tak percaya. Ia sempat merasa puas mencapai kelas 6, tetapi dibandingkan kelas 9 Yi Tianyun, tidak ada yang bisa dibandingkan. Ayo, kata Yi Tianyun kepada Xiao Murong, sama sekali tak peduli apa yang dipikirkan orang-orang itu. Tunggu, seru Yu Qingling, menghentikannya. Yi Tianyun berbalik dan melihat Yu Qingling mencoba memikatnya dengan pesonanya. Aura aneh memancar dari matanya, berusaha menembus kesadaran Yi Tianyun. Itu bukan serangan, jadi tidak melanggar aturan zona aman. Yi Tianyun perlahan berjalan mendekat, sementara Yu Qingling tersenyum penuh kemenangan. Xiao Murong menyadari situasi itu dan mencoba menyadarkannya, tetapi sudah terlambat. Yi Tianyun sudah berdiri sangat dekat dengan Yu Qingling. Namun yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Kau mencoba memikatku, wanita? Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Jika kita tidak berada di zona aman sekarang, aku sudah mencungkil kedua matamu, kata Yi Tianyun dingin. Ia melepaskan sedikit aura penindasannya.
Yu Qingling terdorong mundur dan jatuh ke tanah. Kau menahan pesonaku, kata Yu Qingling dengan wajah penuh ketakutan. Ia tak pernah menyangka ada pria yang mampu sepenuhnya menolak kekuatannya. Bahkan jika tidak jatuh di bawah kendalinya, biasanya mereka tetap terpesona olehnya. Itulah sebabnya ia memiliki begitu banyak pengikut, mereka terikat oleh pesonanya. Tubuhnya yang memesona sulit ditolak pria manapun. Namun semua itu tidak berpengaruh pada Yi Tianyun. Pesonamu hanya membuatku melihat betapa menjijikannya dirimu. Seperti hewan yang sedang berahi, kau pikir aku akan terpesona oleh wanita murahan, kata Yi Tianyun dengan jijik. Hahaha, mulutmu ternyata setajam belati. Xiao Murong tertawa lebar. Ia tak menyangka Yi Tianyun akan mempermalukan Yu Qingling di depan begitu banyak orang. Tapi kau benar. Dia memang hewan yang sedang berahi, tambahnya. Yu Qingling memucat karena amarah dan malu. Ia tak mampu membantah sepatah kata pun. Berani-beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Bunuh dia, teriak Yu Qingling seperti kucing yang ekornya terinjak. Kerumunan menunjukkan kemarahan, tetapi tak seorang pun berani bergerak. Mereka sadar Yi Tianyun telah mencapai kelas 9. Kau pikir bisa membunuhku dengan kekuatanmu? Nilai tadi belum cukup membuktikan sesuatu? Kuharap kita tidak bertemu lagi di luar, nona kecil, atau aku akan memastikan kau tak pernah bisa menggunakan mulutmu lagi, kata Yi Tianyun dingin. Ia lalu berbalik dan meninggalkan genderang petir Dewa Perang. Xiao Murong mengejek Yu Qingling sekali lagi sebelum mengikuti Yi Tianyun keluar dari zona aman. Kejar dia dan bunuh dia di luar, teriak Yu Qingling memerintahkan para pengikutnya. Kita belum mengambil ujian. Jika keluar sekarang, kita tak bisa masuk lagi, jawab salah satu kultivator dengan ragu. Kalian semua tidak berguna. Yu Qingling mengamuk. Lain kali kita bertemu, kau akan mati. Aku akan memastikan Tuan Muda Ling membunuhmu, teriaknya ke arah kepergian Yi Tianyun. Ia yakin meski Yi Tianyun mungkin lebih kuat dari Tuan Muda Ling, pria itu pasti punya cara menekannya. Ia juga percaya Yi Tianyun telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencapai kelas 9. Pasti ia sudah kelelahan. Namun tak seorang pun tahu bahwa Yi Tianyun bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Setelah meninggalkan genderang petir Dewa Perang, Yi Tianyun dan Xiao Murong melanjutkan perjalanan. Kakak Tianyun, kau luar biasa. Bolehkah aku belajar darimu nanti? Tanya Xiao Murong dengan ceria. Terserah kau. Yi Tianyun mengangkat bahu. Ia masih merasa Xiao Murong agak merepotkan, tetapi jelas tidak separah Yu Qingling. Setidaknya Xiao Murong tahu membedakan benar dan salah. Namun ia sedikit terkejut mengetahui bahwa Xiao Murong memiliki garis darah ras manusia. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi.